Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassion they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and star in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sinning, peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessing combined with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yeah. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan tempat pada saat ini. Pesma Worship episode ke-108 akan segera kami mulai. Engkau berkati ibadah ini, tuntun kami semua dari awal hingga akhir.
Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa permohonan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kaulah yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau nyata bagiku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa,
Raja mulia. I will sing of your love on me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, oh, oh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, 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 we praise you now. Oh, nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising, from praising you. Oh, 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 we praise you now. Whoa. Praise you forever. Praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. I praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Praise you forever. We praise you forever. Everything in the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising, from praising you. We praise you now.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa setiap pengakuan dosa yang melawan kehendak-Mu. Dengarkanlah dan ampunilah dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roar, whatever my love thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Though Satan should buffet, though trial should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and had shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, all the bliss of this glorious dawn. By sin, nothing part but the whole is nailed to the cross. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, oh, my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. And Lord, has the day when the faith shall shine, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul.
teman-teman pemuda Gemim Sentrum Manado yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali boleh mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa berbagi berkat lewat firman Tuhan bersama teman-teman sekalian saat ini. Karena kalau tidak salah, saya terakhir berpimpin di ibadah pemuda Gemim Sentrum Manado itu sekitaran 2 atau 3 tahun yang lalu, memang sudah sangat lama. Dan saya juga sangat senang karena saya boleh mendapatkan kesempatan ini, karena juga kebetulan saat ini saya tidak harus pergi langsung ke gedung gereja, namun saya boleh berbagi firman Tuhan perenungan bersama pada saat ini lewat video yang sebenarnya saya boleh rekam di mana saja. Saya boleh menyisihkan waktu untuk bisa saling berbagi dengan teman-teman sekalian. Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum orang lebih jauh lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman untuk kita minta penyertaan Tuhan, kita satu di dalam doa. Ada ungkapan puji dan syukur, Tuhan Yesus, kami panjatkan kehadirat-Mu yang suci dan kudus, karena berasalah kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan, nafas kehidupan yang baru, kesehatan yang diberikan kepada kami secara cuma-cuma ya Tuhan, sehingga pada saat ini ada lagi waktu untuk bisa kami bersekutu, beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Itu semua bukan karena kebetulan atau kuat dan gagah kami, namun kami akui dan kami percaya bahwa semua itu hanya karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menguasai hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dan memahami apa yang jadi perenungan firman Tuhan kami pada saat ini. Engkau berkati hamba-Mu ini, agar supaya hamba-Mu ini dapat diberikan hikmat, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu dan menyampaikan apa yang menjadi maksud dan isi hati-Mu lewat firman Tuhan saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan membaca Alkitab satu ayat saja. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian. Perikop dalam Yohanes 15 ayat 14 bunyinya, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada saat ini saya beri judul ketaatan. Teman-teman, apa itu ketaatan? Ketaatan adalah sesuatu perlakuan yang taat pada aturan, mengikuti aturan yang ada, disiplin dengan aturan, dan tidak melanggar aturan tersebut. Teman-teman, sebenarnya taat itu sederhana. Seorang anak dilarang makan permen oleh orang tuanya karena sedang batuk. Namun ketika ia melihat satu toples permen di meja makan yang warnanya begitu menarik, maka ia mulai tergoda. Ada keinginan untuk mengambil dan menikmati permen itu. Lalu ia teringat pada larangan orang tuanya. Hatinya bergumul, ia tidak tahu bahwa sebenarnya ia tidak boleh makan permen selama masih batuk. Tetapi keinginannya untuk menikmati permen tersebut ternyata lebih jauh besar dari larangan orang tuanya. Akhirnya ia lebih memilih keinginan hatinya. Demikian juga dengan cerita Hawa. Hawa tahu bahwa buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan. Akan tetapi godaan dan keinginan hatinya mengalahkan larangan tersebut. Ia melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Apalagi buah itu akan memberi pengertian. Sungguh buah yang menarik hati, dan dari keinginan tersebutlah lahirlah perbuatan yang melanggar larangan Allah, hingga jatuhlah Hawa ke dalam dosa karena ketidaktaatannya. Teman-teman, sesungguhnya ketaatan itu sederhana. Gampang sekali ketaatan itu. Orang hanya diminta melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Tidak lebih, tidak kurang.
Namun, mengapa di dalam kondisi tertentu kita sulit untuk taat? Sebenarnya yang sulit ternyata bukan perintah atau larangannya, tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan hati kita. Keinginan hati yang bertentangan dengan perintah atau larangan Allah. Itu yang akan bisa membuat kita merasa keberatan untuk bisa taat. Mari kita terus coba untuk memahami apa yang menjadi keinginan hati kita. Teman-teman, ketika kita diperhadapkan pada suatu aturan, bisa jadi aturan itu sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi ada juga beberapa aturan-aturan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu bertolak belakang atau mungkin bersinggungan dengan keinginan hati kita. Apa yang akan kita lakukan di saat kita menemukan hal tersebut? Yang pertama, mungkin ada orang yang melakukan dan berpikir bahwa aduh, kita tidak cocok kok dengan ini aturan ini, kita nih mau backing, terserah apa yang mau jadi, kita harus tetap di kita pendirian kita tidak bisa backing ini aturan ini. Yang kedua, mungkin ada orang yang berpikir aduh, susah ini aturan ini, sangat susah untuk dijalankan karena bertolak belakang dengan apa yang kita ingini, bertolak belakang dengan kita punya karakter, kita tidak mau lakukan ini. Tapi aturan itu kita mesti backing. Aduh, backing jotere, walaupun dengan segala keluhan-keluhan, dia tetap melaksanakan aturan itu. Lama kelamaan setiap hari dia melakukan aturan itu, tetapi dengan keluh kesah, dengan bersungut-sungut. Namun ada yang ketiga, kita melakukan aturan tersebut awalnya memang sulit. Kita berusaha keras untuk menentang keinginan hati kita dengan kesulitan yang ada, namun kita tetap maju untuk bisa melakukan dan mentaati aturan tersebut. Dia mulai berusaha untuk berdamai dengan aturan tersebut. Dia mulai berusaha untuk melakukan aturan tersebut. Dan awalnya mungkin menurut dia itu agak sulit, tetapi lama-kelamaan itu menjadi hal yang gampang dan akhirnya terbiasa dan akhirnya menjadi gaya hidup. Aturan yang tadinya sulit saat ini menjadi gampang dan menjadi gaya hidupnya. Nah, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mana yang kita pilih? Tentunya kalau hanya mau mendengar begitu saja tiga pilihan tersebut, bahwa pilihan yang ketiga itulah yang merupakan satu hal yang bisa untuk kita lakukan. Karena pada akhirnya kita mampu untuk melakukan ketaatan tersebut. Mungkin awalnya terasa sulit, tetapi lama-kelamaan semuanya itu akan terasa gampang. Teman-teman, sebagai pemuda dan pemudi Kristen, belum terlambat saat ini juga kita untuk bisa memulai kehidupan kita dengan taat kepada Tuhan. Karena teman-teman, semakin kita menunda-nunda melakukan ketaatan atau mentaati perintah-perintah Tuhan ataupun perintah-perintah yang ada dimanapun kita pergi dan berada, baik di instansi dimanapun kita berada atau mungkin peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, semuanya harus kita taati. Karena itu juga sudah tertulis di dalam Alkitab. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian seperti yang tertulis dalam Ibrani 13 ayatnya yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi siapa saja yang menjadi pemimpin kita harus mentaati aturan-aturan yang dibuat. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali lagi bahwa kita sebagai pemuda dan pemudi Kristen belum terlambat. Kita masih muda dan kita masih bisa memulai untuk bisa taat kepada Tuhan. Karena jika kita memulai dengan ketidaktaatan dan akhirnya semuanya itu menjadi biasa di dalam kehidupan kita,
Dan di saat kita menemukan diri kita sudah berada pada pertengahan kehidupan kita dan kita melakukan kehidupan kita yang tidak taat, jangan sampai kita terlambat untuk bisa kembali menjadi taat kepada Tuhan. Karena itu semua akan terasa sulit. Itu semua akan terasa sulit karena kita harus kembali lagi dari awal. Sementara kebiasaan yang sudah kita bangun dari awal itu adalah ketidaktaatan. Dan yang harus kita pahami bersama teman-teman, ketidaktaatan itu awalnya sangat menggiurkan. Awalnya sangat enak untuk dijalani. Makanya banyak yang jatuh pada awalnya, teman-teman. Oleh sebab itu, firman Tuhan pada saat ini kembali mau mengingatkan kita sebagai anak-anak muda Kristen. Jangan sampai kita tergoda dengan keinginan hati kita yang pada akhirnya kita akan mengawali semuanya dengan salah. Karena awal yang salah terasa sangat nyaman dan terasa sangat menggiurkan. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita akan merasakan konsekuensi dari pilihan yang sudah kita ambil, bahwa ternyata awal yang salah itu mendatangkan bencana bagi diri kita pada masa yang akan datang. Teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, jujur saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan karena keinginan-keinginan yang ada di dalam diri saya secara pribadi itu tidak bisa saya bendung. Dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini, saya rasa seperti dipaksa untuk bisa taat. Dan akhirnya ketaatan dengan sendirinya berjalan di dalam kehidupan saya. Nah, itu juga yang saya mau bagikan dengan teman-teman sekalian, bahwa aturan-aturan dibuat pada saat ini bukan untuk dilanggar, namun aturan dibuat untuk kebaikan kita bersama. Seperti halnya keadaan normal pada waktu-waktu yang lalu, bahwa kita bisa keluar, kita bisa bersosialisasi, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan di luar dengan bebas, kita bisa bernafas dengan bebas. Saat ini, di saat kita keluar rumah, kita harus menggunakan masker, kita tidak boleh bersosialisasi di luar, atau kita tidak boleh keluar di tempat-tempat yang ramai, di tempat kerumunan orang banyak. Intinya kita tidak bebas seperti dulu lagi. Itu artinya ada banyak hal yang harus kita biasakan dari saat ini. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Di saat kita ingin bergembira atau melepaskan lelah, melepaskan penat di luar sana, bergaul dengan teman-teman sekalian, itu tertahan karena aturan-aturan saat ini yang dibuat, protokol-protokol kesehatan yang saat ini harus kita taati. Itu semua harus kita perhatikan. Apa yang kita rasakan? Pasti ada rasa bergejolak yang muncul di dalam hati dan pikiran kita karena kita tidak bebas lagi seperti dulu. Tetapi, apakah kita harus mengikuti keinginan hati kita? Apakah kita akan melanggar aturan hanya karena keegoisan kita ingin mengikuti apa yang kita inginkan? Teman-teman, semua ada di tangan kita. Ketika kita tidak taat, ada konsekuensi yang harus kita terima. Kita tidak tahu kapan kita akan terinfeksi virus corona. Ketika kita tidak mentaati aturan tersebut, kita tidak tahu masa depan kita ketika kita hidup sembarangan, sembrono, tidak sesuai dan turut dengan aturan yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, teman-teman, jalannya adalah yaitu kita harus untuk mentaati aturan yang ada. Kita harus berusaha walaupun sulit. Kita harus membiasakan diri dengan aturan-aturan yang sudah diperintahkan saat ini. Oleh sebab itu, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mengasihi kita. Lewat pandemi COVID-19 saat ini, itu merupakan salah satu cara bagi Tuhan untuk bisa memanggil kembali kita sebagai anak-anak orang-orang Kristen, untuk bisa kembali membuat kita sadar bahwa Tuhan sangat menyayangi kita semua. Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia ingin kita lebih dekat lagi dengan Dia. Dan tujuannya adalah
Dia ingin kita menjadi sahabatnya dan melakukan apa yang dia inginkan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman, kembali saya ingatkan lewat firman Tuhan saat ini, mau mengajak kita sekalian, belum terlambat, apalagi kita masih muda, kita merupakan pemuda dan pemudi Kristen. Kita masih muda dan tidak terlambat dan belum terlambat untuk bisa taat kepada Tuhan. Tetaplah taat, tetap hidup taat, tetap hidup sesuai dengan aturan yang ada, agar supaya kita mampu untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, kita bisa menjadi sahabat Tuhan. Dan teman-teman, kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mungkin di luar sana banyak sekali isu-isu yang ada bahwa dengan terjadinya pandemi ini, atau dengan kejadian-kejadian alam, bahkan krisis ekonomi yang terjadi, banyak sekali guncangan-guncangan yang terjadi saat ini, akhir-akhir ini. Ada suara-suara yang menyuarakan bahwa ini sudah dekat dengan kedatangan Tuhan. Sebentar lagi Tuhan akan menjemput kita. Namun teman-teman, yang wajib untuk kita mengerti dan kita pahami dan kita lakukan di masa-masa saat ini adalah bagaimana caranya kita untuk bisa mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kapan datangnya Tuhan itu hanya Tuhan yang tahu. Dan itu adalah misteri. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri agar supaya kita bisa diangkat, menikmati kasih-Nya, dan menikmati hadirat-Nya bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai dan dikasihi-Nya. Oleh sebab itu teman-teman, firman Tuhan saat ini kembali mengajak kita sekalian. Marilah kita tetap taat kepada Tuhan. Marilah jangan kita mengikuti keinginan sesaat kita. Yang patut kita mengerti dan kita pahami bersama bahwa Tuhan merindukan kita untuk menjadi sahabatnya. Oleh sebab itu, marilah kita taat karena Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Demikian firman Tuhan saat ini, mari kita satu di dalam doa. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat kasih karunia-Mu. Kami sudah merenungkan bersama sebagian dari firman Tuhan, dan kiranya apa yang sudah kami renungkan bersama tadi itu dapat menjadi motivasi dan pedoman di dalam kami melewati aktivitas kami saat ini dan nanti. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku.
hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari kita berdoa syafaat. Puji syukur, terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sampai dengan jam dan saat ini. Kami masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa saling bertegur sapa walaupun lewat online Tuhan. Namun kami yakin dan percaya di mana ada 1 dan 2 orang berkumpul, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, tadi kami sudah merenungkan bersama-sama ya Tuhan sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman yang sudah kami renungkan bersama tadi, supaya itu tidak lalu dengan sia-sia, namun bisa membekas di dalam hati dan pikiran kami, dan itu bisa menjadi motivasi di dalam kami melanjutkan kehidupan kami di masa-masa saat ini. Engkau berkati masing-masing pribadi kami, baik kami yang sedang merasakan sukacita ataupun pergumulan duka cita saat ini ya Tuhan. Apapun sakit penyakit mungkin yang kami rasakan, Engkau yang turut campur tangan dalam kehidupan kami, sehingga semua yang kami rasakan semua dapat berubah menjadi sukacita ketika kami bersama-sama dengan Engkau dan ketika kami mencari wajah-Mu. Tuhan Yesus, kami juga secara khusus berdoa buat Komisi Pemuda Sentrum Manado, bahkan tim yang ada untuk suksesnya ibadah online yang mereka adakan setiap minggunya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan kepada mereka selalu, sehingga mereka dengan sabar, dengan tekun untuk dapat melayani Engkau. Mereka diberikan keberhasilan, mereka diberikan kekuatan yang ekstra untuk bisa saling melayani satu dengan yang lain, sehingga nama-Mu yang dimuliakan di tengah-tengah pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati juga ya Tuhan buat keluarga kami, berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami semua dapat berkumpul dengan sukacita, damai sejahtera dengan keluarga yang kami sayangi dan kami cintai, dimanapun mereka pergi dan berada. Namun kami yakin dan percaya doa kami menyertai mereka. Tuhan Yesus, saat ini tak lupa juga kami mau berdoa buat pemerintah, pemimpin-pemimpin kami yang ada di daerah, yang ada di kota maupun di daerah Tuhan. Engkau juga yang akan menurunkan hikmat kebijaksanaan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar, yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja, untuk dapat membuat kami masyarakat yang ada menjadi sejahtera dan untuk kebaikan kami masyarakat orang-orang banyak. Engkau juga mau memberikan kekuatan, kesehatan selalu buat tim medis yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Walaupun saat ini tugas mereka berat, namun kami bersatu hati untuk dapat untuk kiranya Engkau dapat memberikan berkat yang lebih lewat kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, agar supaya mereka mampu untuk dapat merawat orang-orang yang sakit, membantu menjadi berkat, bahkan menjadi sukacita bagi orang-orang yang membutuhkan mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Engkau berkati ya Tuhan, janda-janda, duda-duda, anak terlantar, orang-orang miskin yang berkekurangan saat ini ya Tuhan. Engkau lindungi mereka dan Engkau cukup-cukupkan segala kebutuhan mereka, sehingga juga mereka dapat merasakan kasih karunia berkat yang kami rasakan seperti saat ini ya Tuhan, dan sukacita dan damai sejahtera senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Seluruh kehidupan kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya Engkau jauhkan kami semua dan keluarga kami dari mara bahaya, setan, iblis, kegelapan, malapetaka, sakit, penyakit. Terlebih khusus saat ini, virus corona yang saat ini sedang melanda dunia ya Tuhan. Engkau kiranya yang akan memampukan kami untuk bisa menjaga kesehatan kami, agar kami dapat belajar untuk hidup sehat, sehingga kami mampu untuk menjadi berkat dan kami mampu untuk menjalani kehidupan kami dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di samping itu kiranya Engkau mau mengampuni segala dosa kami ya Tuhan, dan Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat dengan Engkau, dan semakin hari semakin mengerti akan isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Teman-teman, mari kita menerima berkat. Kiranya kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, dan berkat dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Shalom, puji syukur kepada Allah. Pesma Worship episode 108 boleh berjalan dengan baik, dan diucapkan terima kasih kepada semua yang boleh melayani di hari ini. Kak Seli Rindengan Rondonowu yang boleh menjadi kadim, Kak Deo dan Kak Aci yang boleh menjadi worship leader, dan kepada semua teman-teman Pesma yang tetap setia untuk mengikuti ibadah online walaupun hanya di rumah saja.